Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel assessmentku. Kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai PP nomor 12 tahun 2017 untuk sesi yang kedua. Kita mulai saja latihan soal yang pertama. Oke, latihan soalnya. Berikut ya, teman-teman. Soalnya adalah perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5 tahunan ditetapkan oleh menteri dengan mengacu pada A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Kemudian B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kemudian E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah atau RPJPD. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Oke, kita lihat kata kuncinya di sini ada 5 tahunan ya, teman-teman ya. Jadi untuk perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ya, yang mencakup waktu 5 tahunan. Kira-kira mereka mengacu kepada teman-teman. Di sini yang jelas ada rencana pembangunan. Apakah jangka panjang, apakah jangka menengah, apakah milik daerah atau milik nasional. Oke, 1, 2, 3, kita next. Oke, jawabannya adalah yang C, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya, kalau kita lihat di pasal 12 ayat 4, PP nomor 12 tahun 2017, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ada dua kata kunci sih yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, termin waktu ada 5 tahunan. Yang kemudian yang kedua adalah ditetapkan oleh Menteri, teman-teman. Kalau 5 tahunan itu adalah rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian karena ini yang menetapkan adalah menteri, maka acuannya adalah nasional, teman-teman. Nah, nih buat teman-teman yang belum tahu, untuk rancangan pembangunan jangka panjang, itu termin waktunya adalah 20 tahun, baik itu nasional atau daerah. Kemudian untuk jangka menengah itu adalah 5 tahun, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Mohon dihafal karena soal-soal seperti ini akan sering muncul, teman-teman, di tes. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya, teman-teman. Kemudian latihan soal berikutnya, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut kecuali. Ingat ya teman-teman ya, ada kecuali ya. A. Profesional. B. Dependent. C. Objektif. D. Tidak tumpang tindih antar APIP. E. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Oke, kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Kita lihat kata kuncinya dulu, teman-teman. Ada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh APIP. Kemudian prinsipnya dan kecuali. Ada 4 kata kunci yang bisa teman-teman lihat untuk memahami soalnya ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Jadi yang bukan ya, karena kecuali. Yang bukan prinsipnya adalah B, teman-teman, dependent. Karena harusnya prinsipnya itu adalah independen, teman-teman. Ini bisa dilihat di pasal 10 ayat 2, teman-teman. Jadi ada profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan juga peringatan dini. Itu, teman-teman ya. Prinsip ini juga lumayan sering muncul di ujian. Jadi teman-teman tolong dihafalkan kelima prinsip ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang tertuang dalam pasal 20 ayat 3 PP nomor 12 tahun 2017 merupakan titik-titik-titik. Jadi kalau dilihat di sini semua adalah terkait DPRD, tapi dari option A sampai E itu adalah apakah ini kewajiban, tugas, hak, usul, atau kewenangan dari DPRD. Seperti itu ya teman-teman maksudnya. Kita lihat dulu kata kuncinya teman-teman. Ada pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK teman-teman. Dan juga meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kata kuncinya itu teman-teman ya. Ini merupakan apa? Dan juga di sini ada DPRD teman-teman yang udah saya jelaskan tadi. Apakah kewajiban, tugas, hak, usul, atau kewenangan? Oke. Kita lanjut, jawabannya adalah yang betul adalah C teman-teman. Ini adalah hak dari DPRD. Ini jadi di sini dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, DPRD mempunyai hak, teman-teman ya. Ada mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK, melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK, meminta klarifikasi dan temuan atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK, dan juga meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Jadi memang untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu DPRD juga mempunyai andil, teman-teman. Jadi selain dari inspektorat yang melakukan pengawasan, ada juga dari DPRD, kemudian sebetulnya masyarakat juga bisa, teman-teman, untuk melakukan pengawasan. Kita akan bahas di latihan soal berikutnya, teman-teman. Oke, next. APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling sedikit titik-titik-titik dalam 1 tahun. A. 1 kali dalam 1 tahun. B. 2 kali dalam 1 tahun. C. 4 kali dalam 1 tahun. D. 6 kali dalam 1 tahun. Atau E. 12 kali dalam 1 tahun. Kira-kira jawaban teman-teman yang mana, teman-teman? Kita lihat dulu kata kuncinya, teman-teman. Jadi di sini APIP wajib memantau dan pemutakhiran data terhadap tindak lanjut hasil pembinaan dalam 1 tahun itu berapa kali, gitu ya teman-teman ya. Pertanyaannya, ada kata kunci lagi satu, paling sedikit, jadi boleh lebih dari jawaban ini sebetulnya teman-teman. Kalau pentafsiran dari kalimat ini. Apakah 1 kali, artinya dalam 1 tahun hanya dilakukan 1 kali pemutakhiran data dan juga pemantauan, setahun sekali ya teman-teman ya. Apakah 2 kali setiap semester, atau 4 kali setiap kuarter, atau 6 kali setiap 2 bulan sekali artinya, atau tiap bulan, yaitu 12 kali dalam 1 tahun. Kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman. 2 kali tiap semester, teman-teman, kata kuncinya. Jadi ingat, untuk APIP itu wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan itu setiap semester atau 2 kali dalam 1 tahun, teman-teman. Ini ada di pasal 28 ayat 2 ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini jawabannya adalah paling sedikit itu 2 kali dalam 1 tahun. Artinya kalau dia mau 3 kali itu bisa, teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya, teman-teman. Pertanyaannya ini cukup panjang ya, teman-teman ya, dan juga teman-teman harus jeli ini menganalisanya. Kita baca dulu soalnya, teman-teman. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 12 tahun 2017, pasal 36 ayat 2 huruf A, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional atau PSN, teman-teman. Dijatuhi sanksi administratif secara bertahap. Kata kuncinya ada strategi sanksi administratif secara bertahap, teman-teman. Pertanyaannya, tahap ketiga dari sanksi administratif tersebut adalah, oke, ini cukup menantang soalnya, teman-teman ya. Jadi, kita lanjut dulu ke kata kuncinya. Jadi, ketika seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah itu tidak melaksanakan PSN, itu ada sanksi administratif yang dijatuhkan secara bertahap. Nah, tahapan ketiganya itu apa, teman-teman? Itulah pertanyaan dari soal tersebut. Apakah A, teguran tertulis,
Apakah B, teguran tertulis kedua, ini sepertinya tahap kedua ya teman-teman ya kalau baca opsinya ya. Apakah C, mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, atau D, pemberhentian sementara selama 3 bulan, atau E, langsung pemberhentian teman-teman. Kita lihat apakah se-strike itu untuk tahap ketiganya. Ternyata jawabannya adalah yang D, teman-teman. Jadi pemberhentian sementara, tapi selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan boleh menjabat lagi. Ini kalau di sekolah sistemnya skorsing, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di pasal 38 ayat 1. Jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN itu dijatuhi sanksi administratif secara bertahap. Yang pertama tahapannya ada teguran tertulis, yang kedua ada teguran tertulis kedua. Jadi AB ini tahap 1-2 sebetulnya teman-teman. Kemudian yang C ada pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dan yang D ada pemberhentian teman-teman. Jadi setelah 3 bulan kalau masih tidak dijalankan itu sanksinya adalah pemberhentian seorang kepala daerah atau seorang wakil kepala daerah. Jadi untuk yang C ini tidak ada dalam case mereka tidak menjalankan PSN teman-teman. Ini mungkin salah satu sanksi administratif yang lain untuk case yang lain teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, ini dia. Teguran tertulis itu tahap 1, teguran tertulis kedua tahap 2, yang C itu dia termasuk sanksi administratif, tapi tidak dalam case ini. Kemudian ini tahap 3, pemberhentian selama 3 bulan sementara. Kemudian pemberhentian itu adalah tahap terakhir atau tahap 4. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman dari tim asesmenku ini juga menyiapkan latihan-latihan soal yang membantu teman-teman untuk belajar mempersiapkan diri mengenai tes SKB atau seleksi kemampuan bidang dari PPUPD teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau bisa WA ke sini. Ini untuk latihan soal yang PP nomor 12 tahun 2017 itu kita harganya cuma 15.000 teman-teman untuk 50 soal. Ini untuk membantu agar latihan teman-teman makin optimal ya, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini, akan dipisah antara latihan soal dan juga lembar jawabannya nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus ke latihan soal terlebih dahulu. Kemudian ketika teman-teman ingin memeriksa sendiri, itu teman-teman bisa langsung ke file lembar jawaban, seperti itu teman-teman. Di sini kita juga kasih kok pembahasannya seperti apa, pembahasan lengkapnya ya, untuk membantu mempermudah pemahaman teman-teman, seperti konten dari tiap undang-undang, kemudian pasal yang merupakan referensi atau jawaban, sumber jawaban dari pertanyaan tersebut, seperti itu teman-teman. Jangan khawatir. Pokoknya kita di sini niatnya adalah membantu agar teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan mudah untuk latihan SKB sehingga hasilnya tersebut optimal. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya ya. Latihan soal berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat kata kuncinya. Oke, jadi di sini ini termasuk untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini kita mengawasi urusan pemerintahan jenis yang mana teman-teman, bisa seperti itu ya. Apakah urusan pemerintahan umum, apakah urusan pemerintahan wajib, apakah urusan pemerintahan khusus, konkuren, atau pilihan teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman yang mana? Kita next ya jawabannya. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Ini pengawasan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah untuk urusan pemerintahan konkuren. Seperti itu. Ini ada di pasal 2 ayat 2, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya ke PP nomor 12 tahun 2017. Nah, apa sih urusan pemerintahan konkuren? Itu kan pertanyaan teman-teman. Jadi kita udah prepare. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, teman-teman. Jadi ini adalah urusan pemerintahan yang sudah dispesifikan, apakah itu
pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Atau lebih tepatnya, ini yang kontinu ya antara pemerintahan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, latihan soal berikutnya. Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan disusun berbasis, kita lihat kata kuncinya di sini ada fokus pembinaan dan pengawasan tahunan, teman-teman. Apakah A, prioritas dan resiko? Apakah B, tergantung perencanaannya seperti apa dan juga pelaksanaan yang dituju? Apakah C, tergantung perencanaannya seperti apa dan anggaran yang tersedia? Apakah D, tergantung dana yang tersedia atau anggaran dan juga sasarannya seperti apa? Apakah E, teman-teman? Tergantung pelaporan sebelumnya dan evaluasinya seperti apa di tahun sebelumnya, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman yang mana? Karena dari jawaban A sampai E ini, poinnya itu logis semua, teman-teman, kalau dilihat. Tapi, jawaban yang benar cuma ada satu, teman-teman. Yaitu yang A. Teman-teman bisa lihat di pasal 12 ayat 3 ya. Di sini untuk fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko. Ini untuk yang tahunan, teman-teman. Jadi jawabannya berbasis prioritasnya apa dan juga resikonya seperti apa, teman-teman ya. Udah ada risk mitigation di sini. Oke, itu dia latihan soal sesi kedua untuk PP nomor 12 tahun 2017. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini. Semoga tesnya lancar. Kemudian di next video kita akan upload untuk latihan soal mengenai Permenpan RB nomor 36 tahun 2020. Ayo, apakah teman-teman masih ingat ini Permenpan RB-nya membahas tentang apa? Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak usah khawatir. Kita bisa ketemu di latihan soal di video berikutnya ya. Sampai jumpa, teman-teman.